Puji Tuhan, haleluya. Senang kita bisa bersekutu kembali di dalam Tuhan. Karena saya percaya setiap kali kita bersekutu di dalam Tuhan, kita menerima hayat ilahi itu, yang adalah Kristus sendiri. Pertambahan Kristus di dalam kita sangat penting. Semakin bertambah Kristus di dalam kita, semakin ego kita akan tenggelam, dan kita dikuasai oleh Kristus. Haleluya. Hari ini saudara-saudara, secara khusus hari ini saya mau bicara tentang bahasa roh. Bahasa roh sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus dan sebagai bahasa kesatuan tubuh Kristus. Inilah esensi dari bahasa roh. Dan hari ini kita akan coba melihatnya. Ayo kita melihat Alkitab dengan hati yang terbuka dan kosong. Kita menanggalkan semua opini dan keusangan kita, sehingga kita benar-benar bisa melihat kebenaran yang sejati. Haleluya. Setelah merenungkan beberapa waktu lamanya, saudara-saudara, terus terang saya agak mundur maju untuk menyampaikan perihal bahasa roh. Ya, sampai semalam saya baru bisa memutuskannya, dan semakin saya memutuskannya, semakin saya jelas bahwa ini penting. Karena terus terang ada banyak hal yang bisa membuat saya membatalkan untuk menyampaikan hal ini, saudara. Tapi semakin saya memutuskan untuk menyampaikan hal ini, semakin saya melihat ini penting. Dan saya merasa, saudara-saudara, ini adalah salah satu kunci, ya, kunci untuk membuat semua penghambat dan penghalang tersingkir dari hidup kita, untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus yang sejati, dan untuk kita berkata-kata dengan bahasa roh yang sejati juga. Itu sebabnya saya berkata tadi, ayo kita melihat Alkitab dengan hati yang terbuka, karena kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Saudara percaya Alkitab adalah firman Allah? Semakin ke sini saya semakin mempercayai bahwa Alkitab sungguh-sungguh firman Allah yang luar biasa, yang ajaib. Dan saya semakin menghormati Alkitab, saya semakin menghargai Alkitab, dan semakin menyadari di dunia ini tidak ada kitab yang seperti Alkitab. Ini benar-benar buku atau kitab yang diinspirasi oleh Roh Allah sendiri, ditulis oleh Roh Allah sendiri melalui orang-orang, melalui manusia-manusia. Dan ketika ditulis melalui manusia-manusia yang terbatas, justru itu malah meneguhkan saya betapa luar biasanya Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita ini. Sayangnya banyak orang Kristen tidak memahami betapa di dalam Alkitab itu memiliki kekayaan rohani yang melimpah untuk kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, jadi saya mau hari ini, saudara-saudara, kita terbuka untuk melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang bahasa roh yang sejati, dan mari kita bersama-sama memperhatikan apa yang dikatakan Alkitab, dan bukan hanya memperhatikan apa yang dikatakan Alkitab, tapi juga kita memperhatikan apa yang tidak dikatakan oleh Alkitab. Karena selama ini, saudara-saudara, seharusnya orang Kristen cuma mengatakan apa yang dikatakan oleh Alkitab dan tidak mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh Alkitab. Betul, saudara-saudara? Tetapi kejadiannya dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kejadiannya terbalik. Kita mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh Alkitab, dan kita tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Padahal kitab Wahyu berpesan wanti-wanti, hati-hati dalam memperlakukan nubuat dalam kitab ini. Siapa yang menambahi atau mengurangi akan terima konsekuensinya. Siapa yang menambahi nubuatan dalam Alkitab, dalam kitab ini, maka semua kutuk akan ditambahkan kepada dia. Dan siapa yang mengurangi nubuatan dalam kitab ini, semua berkat akan dikurangi juga dari kehidupannya.
Cuma permasalahannya adalah seringkali orang tidak menyadari apakah dia sedang menambahi atau mengurangi Alkitab. Dia merasa dia sedang berkata-kata sesuai dengan Alkitab. Makanya perlu hati yang terbuka, perlu menanggalkan semua opini manusia dan keusangan kita, saudara-saudara, untuk bisa melihat dengan tepat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena bagaimanapun juga Tuhan meminta kepada kita untuk menyampaikan kebenaran dengan tepat dan lurus. Ya, bukan dengan bengkok atau dolak-dalik, saudara-saudara. Nah, ada satu prinsip penafsiran kalau kita mau membaca Alkitab yang disebut dengan prinsip penafsiran yang pertama. Disebut pertama atau kejadian pertama. Jadi, apa yang disebut pertama, apa yang terjadi pertama, itu harus menjadi prinsip dasar untuk kejadian yang serupa. Begitu kira-kira, saudara. Misalnya, orang yang pertama diangkat oleh Tuhan adalah Henokh. Saudara kenal orang itu? Orang yang pertama kali diangkat oleh Tuhan adalah Henokh. Diangkat tanpa mengalami kematian maksudnya. Diangkat begitu saja. Nah, keterangkatan Henokh ini menjadi prinsip dasar untuk keterangkatan yang selanjutnya. Kayak gitu. Bisa ada tambahan-tambahan detail-detailnya, tapi prinsip dasarnya diambil dari keterangkatan Henokh. Misalnya, Henokh diangkat karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Nah, ini bicara soal kematangan hayat. Bukan cuma soal banyak berdoa. Ya, karena ada banyak orang yang cukup banyak berdoa juga tapi tidak matang dalam hayat juga. Jadi, artinya orang yang akan diangkat oleh Tuhan adalah orang yang mengalami kematangan hayat. Bergaul dengan Allah artinya di situ adalah dikuasai oleh Allah. Kehidupannya dikuasai oleh Allah. Ya, saudara. Nah, itu menjadi prinsip dasar untuk keterangkatan yang selanjutnya. Nah, kalau kita mau mengerti dengan tepat apa itu bahasa roh, hal-hal tentang bahasa roh kita mau mengerti dengan tepat, mau tidak mau kita harus melihat kembali saat pertama kali bahasa roh terjadi atau diberikan oleh Tuhan. Nah, dari kejadian yang pertama itu kita pelajari prinsip-prinsipnya, lalu itu menjadi prinsip dasar untuk menafsirkan catatan tentang bahasa roh di kejadian-kejadian selanjutnya. Kira-kira seperti itu, saudara. Nah, bahasa roh pertama kali disebutkan atau terjadi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, ini kejadian pertama orang-orang berkata-kata dengan bahasa roh. Itu sebabnya saya mau melihat dengan tuntas Kisah Rasul pasal yang kedua, apa saja yang dikatakan Alkitab tentang bahasa roh ketika pertama kali diberikan atau ketika pertama kali terjadi. Ini akan menjadi prinsip dasar untuk pernyataan tentang bahasa roh selanjutnya. Kalau saudara memahami prinsip dasar tentang bahasa roh di dalam Kisah pasal 2, maka ketika saudara baca 1 Korintus 14 misalnya, saudara akan lebih jelas di situ. Ya. Jadi ayo kita baca bersama-sama. Coba kita melihat Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di sini dikisahkan tentang pertama kali terjadinya bahasa roh. Semua sudah di situ? Ayat 1 mulai, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Garis bawahi bahasa-bahasa lain.
seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi diberikan oleh Roh Kudus. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka semua mengerti. Mereka semua tercengang-cengang, ayat 7, dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Ada orang Arab di situ, saudara. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan mereka, apakah artinya ini? Itu ya, saudara. Saya bagi beberapa nomor. Yang pertama, kita coba melihat prinsip dan definisi bahasa roh. Ini penting. Kita harus mengerti prinsip dasarnya dan definisi bahasa roh yang ditulis oleh Alkitab. Definisinya saya tulis di situ, bahasa roh adalah pembicaraan yang diberikan atau diinspirasi oleh Roh Kudus di dalam roh kita untuk mengatakannya. Ayat 4 tadi berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bahasa roh adalah perkataan yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam roh kita, lalu kita mengatakannya. Itulah yang namanya berkata-kata dalam bahasa roh. Saya ulangi, bahasa roh definisinya adalah pembicaraan atau perkataan yang diberikan oleh Roh Kudus dalam roh kita, lalu kita mengatakannya. Itulah bahasa roh. Saya ulangi sekali lagi supaya sah. Bahasa roh adalah pembicaraan atau perkataan yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam roh kita, lalu kita mengatakannya. Itulah bahasa roh. Kira-kira saudara sudah menangkap belum definisinya? Atau coba kita baca sama-sama di layar itu. 2, 3. Bahasa roh adalah pembicaraan yang diberikan atau diinspirasi oleh Roh Kudus di dalam roh kita untuk mengatakannya. Jadi sesuatu terjadi di dalam kita, Roh Kudus menginspirasi, ya, mendorong, menggerakkan kita untuk mengatakan sesuatu yang berasal dari Roh Kudus, yang berasal dari Allah. Ketika kita mengatakannya, itulah bahasa roh. Jelas nggak, saudara? Jadi bahasa roh ini bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus, diinspirasi oleh Roh Kudus di dalam roh kita, lalu kita menyampaikannya dengan mulut kita yang berasal dari roh kita itu, itulah namanya bahasa roh. Kita harus mengerti dengan tepat dulu prinsip dasarnya atau definisinya.
Jadi bahasa roh adalah bahasa yang kata-katanya diinspirasi oleh Roh Kudus dalam roh kita, lalu kita mengatakannya. Sebetulnya kata lainnya yang sering saya pakai khususnya di kelas melatih roh adalah, ayo berkata-kata dengan roh. Ayo kalau ngomong dengan roh. Bukan dengan pikiran. Inilah bahasa roh. Dari definisi itu, kita bisa menyimpulkan lawan kata dari bahasa roh adalah bahasa jiwa. Atau bahasa alamiah. Ketika saudara berkata-kata dan yang saudara katakan berasal dari pemikiran saudara sendiri, dari perasaan saudara sendiri, dari tekad saudara sendiri, itu namanya bahasa jiwa. Kalau bahasa roh itu berasal dari roh saudara, diberikan oleh Roh Kudus, lalu saudara katakan, itulah bahasa roh namanya. Jadi lawan kata dari bahasa roh adalah bahasa jiwa. Bahasa jiwa ini pembicaraan yang diinspirasi oleh diri kita sendiri untuk mengatakannya. Itu sebabnya isinya akan berbeda. Bahasa roh selalu berpusat pada Kristus. Bahasa jiwa, bahasa yang alamiah kita selalu berpusat kepada aku. Jadi bisa dibedakan antara bahasa roh dengan bahasa jiwa. Kalau saudara melihat catatan Alkitab, kata bahasa roh, rohnya ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf besar. Artinya ini bahasa yang keluar dari roh kita. Dan di dalam roh kita ada Roh Kudus, ada Roh Kristus. Roh Kudus menginspirasi pembicaraan dalam roh kita, lalu dari roh diterangi ke pikiran, dari pikiran dikeluarkan di mulut. Inilah prosesnya bahasa roh terjadi. Bahasa roh. Oke, yang kedua sekarang. Sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus atau tanda orang percaya. Kisah 2 ayat 4 tadi berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Jadi mereka dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara-saudara. Berarti bahasa roh dengan definisi ini adalah tanda seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Atau kalau istilah Markus pasal 16 ayat 17, ini adalah tanda orang percaya. Orang percaya, orang yang dipenuhi Roh Kudus sama ya saudara. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Perhatikan Kisah Rasul 2 ayat 4 memakai istilah bahasa-bahasa yang lain. Betul? Markus 16 memakai istilah bahasa yang baru bagi mereka. Jadi Markus menggunakan istilah bahasa yang baru, Kisah Rasul menggunakan istilah bahasa yang lain. Jadi kalau mau disimpulkan, tanda seseorang, tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah bahasanya baru, bahasanya lain, atau bahasanya berubah. Bahasa baru menunjukkan yang biasa kita pakai ini adalah bahasa yang lama. Dan ketika diinspirasi Roh Kudus dalam roh kita, dan kita mengatakannya,
inilah bahasa yang baru. Biasanya kita tidak berbicara dari roh. Biasanya kita berbicara dari pikiran kita, dari jiwa kita. Itu bahasa lama kita. Tapi bahasa baru kita bicara dari dalam roh. Bahasa yang lain menunjukkan selama ini kita memakai bahasa yang kita biasa pakai, bahasa yang lain menunjukkan ketika kita menggunakan bahasa roh, bahasa ini bahasa yang lain dari biasa yang kita pakai. Jelas ya saudara ya? Jadi tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah ada perbedaan dalam berbahasa. Kata bahasa di situ, kata tongue dalam bahasa Inggris itu bisa diterjemahkan sebagai lidah, sebagai bahasa, atau sebagai cara berbicara. Ya, tenang aja, nggak perlu konfirmasi, itu pasti sudah benar karena saya sudah lihat kamus. Jadi tongue itu bisa diterjemahkan sebagai lidah, sebagai bahasa, bisa juga diterjemahkan sebagai cara berbicara. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara lalu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara, saudara menerima kepenuhan Roh Kudus, tandanya adalah bahasamu berubah. Cara berbicaramu berubah. Kalau dulu bicaranya jiwani, sekarang bicaranya rohani. Dulu bicaranya berasal dari diri sendiri, sekarang bicaranya berasal dari Roh Kudus di dalam roh saudara. Jadi ciri dari orang percaya, ciri dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah bahasanya lain. Bahasanya beda. Bahasanya baru. Prinsip dasar tentang bahasa adalah dari mana kita berasal bisa dilihat dari bahasanya atau cara bicaranya. Coba baca Yohanes pasal 3 ayat 31. Saya nggak sembarangan ngomong ini saudara, semuanya dari Alkitab. Yohanes 3 ayat 31. Mungkin ini ayat yang jarang saudara baca, tapi ini ayat bagus sekali, saya suka sekali. Yohanes 3 ayat 31, semua sudah di situ? Kalau sudah baca sama-sama. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang dari sorga adalah di atas semuanya. Jadi dari mana kita berasal bisa dilihat dari bahasanya. Kalau saudara berasal dari bumi, pasti kata-kata yang kau pakai itu bumiah. Ya. Saudara berkata-kata dalam bahasa bumi. Tapi kalau saudara dilahirkan kembali dari sorga, saudara mulai akan berkata-kata dalam bahasa sorga. Orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan bisa dilihat dari apanya? Bahasanya. Ya. Bahasanya. Orang yang berasal dari bumi bisa dilihat dari bahasanya. Kalau saudara berasal dari sorga, saudara akan berbicara dalam bahasa sorga. Kalau saudara dilahirkan dari roh, saudara akan berkata-kata dalam bahasa roh. Itulah yang menyebabkan anak kita seringkali bahasanya mirip sama kita. Ya. Atau cara bicaranya mirip sama kita. Mirip saudara. Kenapa? Dia memiliki hayat kita. Jadi bahasanya mirip dengan kita.
Jadi dari mana kita berasal bisa dilihat dari bahasanya. Makanya tanda orang yang percaya, tanda orang yang dilahirkan baru, tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan hayat Allah, dengan kuasa Allah, maka tandanya adalah dia berani berkata-kata dalam bahasa yang lain. Nggak sama dengan yang umum. Saya bisa melihat saudara ini sedang dipenuhi oleh roh atau tidak dari cara saudara berbicara. Dari bahasamu. Kalau ada orang ngomong kayak gini, aduh keadaan lagi susah nih Pak. Usaha susah. Di mana-mana susah. Mau tanya, lagi ada di bumi atau di sorga tuh? Bumi ya? Tapi kalau orang berkata, oh puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Tuhan selalu besertaku. Ada uang, nggak ada uang, sama aja bagiku. Ini asalnya dari sorga atau dari bumi nih? Dia lagi ada di sorga atau di bumi nih? Jadi apakah orang itu sedang berada di sorga atau di bumi? Bisa dilihat dari bahasanya. Tanda orang yang sedang ada di sorga, tanda orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus, beda bahasanya. Mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang lain, yang berbeda, bahasa yang baru. Kan suka begini ya, ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara ngomongnya beda nih, bahasa saudara beda. Sampai orang lain merasakannya, dan orang lain akan bertanya, lu sejak kapan sih kayak gini? Kok perkataan lu beda nih? Menunjukkan dia sedang ada di sorga. Dia sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Paham saudara? Itu sebabnya bahasa yang baru ini, bahasa roh ini adalah tanda kepenuhan Roh Kudus. Apakah saudara sedang dipenuhi oleh roh atau tidak? Dilihat dari bahasamu. Kata-kata yang engkau keluarkan. Karena dari mana kita berasal, bisa dilihat dari bahasanya. Ya. Kalau saudara ngomong sama orang Batak, saudara akan tahu ini orang Batak. Dari mana? Bahasanya. Loh, meskipun orang ngomong bahasa Inggris, bisa ketahuan asalnya dari mana. Kalau orang ngomong Inggris yang ini, no need lah. Nah, orang mana itu? No need lah. Orang mana itu? Asalnya dari mana itu? Singapura. Sudah tahu itu. Tapi kalau orang berkata, no need bah. Wah, itu dari mana itu saudara? Dari Medan itu. Bahkan dari dialeknya kita bisa mengerti orang ini asalnya dari mana. Jadi sebetulnya gampang mengenali orang Kristen yang hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Dipenuhi roh atau dipenuhi dengan dirinya sendiri. Dari mana? Dari bahasanya. Jadi orang yang dipenuhi dengan roh secara hayat maupun kuasa, dia berani berkata dengan bahasa yang lain. Hayat Allah menginspirasi bahasa yang lain di dalam roh kita. Tapi kuasa Allah memberikan keberanian kepada kita untuk mengatakannya. Berapa banyak orang Kristen yang di dalam bahasanya sudah bagus, perasaannya sudah bagus, tapi yang keluar enggak bagus. Ada enggak orang Kristen kayak gitu? Ini adalah orang Kristen yang dipenuhi dengan hayat tapi tidak dipenuhi dengan kuasa. Di dalam mau memberitakan Kristus, tapi yang keluar bukan Kristus. Aku udah mau ngomong Kristus, tapi mulut ini terasa terkunci.
Artinya hayat bekerja di dalam, tapi kuasa tidak bekerja di luar. Engkau perlu minta kepenuhan Roh Kudus di luar secara lahiriah, supaya engkau dipenuhi dengan kuasa, sehingga dorongan yang di dalam bisa keluar di mulutmu. Bayangkan waktu itu banyak orang dari berbagai daerah, dan mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain. Mereka nggak memakai bahasa seperti yang mereka pakai biasanya. Jadi orang yang berasal dari bumi berkata-kata dalam bahasa bumi. Prinsipnya seperti itu. Orang yang berasal dari sorga atau sedang ada di sorga berkata-kata dalam bahasa sorga. Kalau saudara tinggal lama di Singapura, saudara ngomong Inggrisnya kayak orang Singapura nanti. Pulang ke Indonesia aja begitu. No need lah. Itu. Pakailah belakangnya saudara. Orang-orang yang alamiah berkata-kata dengan bahasa jiwa. Orang-orang yang rohania berkata-kata dengan bahasa roh. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menggunakan bahasa yang baru bagi mereka, yaitu bahasa yang berasal dari pembicaraan Roh Kudus di dalam roh mereka. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan berbicara dengan bahasa roh, dan saat kita tidak dipenuhi Roh Kudus, kita akan berbicara dengan bahasa jiwa kita. Dan tahukah saudara, sehari-hari ada banyak orang Kristen lebih banyak menggunakan bahasa jiwa daripada bahasa roh. Ya. Karena yang mereka katakan semua berasal dari pikiran mereka, dari perasaan mereka, dari kehendak mereka, dari tekad mereka. Semua. Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, bahasamu berbeda. Ingat nggak pertama kali saudara lahir baru, pertama kali saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, bahasamu beda. Kalau dipenuhi Roh Kudus, penuh ucapan syukur gitu kan, penuh sukacita kan. Nih, ini juga cara berbicara atau cara berbahasa. Misalnya, orang nyanyi sambil bertumpu di kursi, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sukacita melimpah dalam hidupku, sejak Yesus di hatiku. Ah, ini bahasa roh bukan nih? Kata-katanya sama, tapi bahasanya beda. Ini bahasa jiwa nih. Kelihatan kalau jiwanya sedang lemes. Ya. Tapi kalau orang nyanyi, sejak Yesus di hatiku, yes. Ini bahasa apa ini? Jadi saudara nyanyi pujian yang sama, tapi bahasanya bisa beda-beda. Ada yang pakai bahasa roh, ada yang pakai bahasa jiwa. Karena bahasa itu mengekspresikan apa yang di dalam. Jelas ya saudara ya? Yang ketiga, apa yang dikatakan Alkitab tentang bahasa roh dari permulaannya? Bahasanya dimengerti oleh semua bangsa. Apa? Bahasanya dimengerti oleh semua bangsa. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi ini bahasa manusia. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Lalu mereka sebutin asal mereka dari mana saja. Ada banyak bangsa di situ. Tapi semua mereka mengerti apa yang dibicarakan. Jadi bahasa roh yang sejati dimengerti oleh semua bangsa. Dimengerti oleh manusia. Inilah bahasa roh yang pertama kali terjadi. Dan kalau kita melihat semua
tentang bahasa roh yang dicatat oleh Alkitab selanjutnya, kita melihat dari sudut pandang ini, kita akan jelas membaca Alkitab. Ya. Jadi semuanya mengerti. Dan di situ dicatat di ayat yang ke 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini bicara tentang isinya bahasa roh. Bahasa roh itu bicara tentang apa saja. Kalau orang berkata-kata diinspirasi oleh roh, pertama, mereka pasti memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Mereka tidak memberitakan perbuatan besar dari dirinya sendiri. Mereka memberitakan perbuatan besar dari Allah. Apa itu perbuatan besar dari Allah? Kristus. Kristus adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Allah jadi manusia itu adalah perbuatan besar dari Allah. Tidak ada satupun perbuatan yang bisa menandingi itu. Tidak ada satupun agama yang punya konsepsi Allah mau jadi manusia. Tapi Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Ini perbuatan besar dari Allah. Yesus mati dan bangkit. Ini perbuatan besar dari Allah. Tidak ada satupun manusia yang telah mati lalu bangkit. Hanya Yesus yang telah mati lalu bangkit. Semua nabi mati dan tidak pernah bangkit. Tapi Yesus mati dan bangkit. Itulah perbuatan besar dari Allah. Tidak ada perbuatan besar yang lebih besar daripada itu. Kristus naik ke sorga, lalu turun menjadi roh pemberi hayat, supaya bisa masuk ke dalam kita. Kristus masuk ke dalam kita, inilah perbuatan besar dari Allah. Tidak ada perbuatan yang lebih besar daripada itu. Tidak ada satupun agama yang memiliki konsepsi Allahnya masuk ke dalam diri umatnya. Enggak ada. Inilah perbuatan besar dari Allah. Lalu kita bisa dipenuhi dengan roh hayat, kita juga bisa dipenuhi dengan roh kuasa untuk menjadi saksi. Ini juga berita besar. Siapakah kita sampai kita bisa dipenuhi dengan kuasa Allah? Kita manusia, tapi dipenuhi dengan kuasa Allah untuk menyaksikan, memberitakan tentang Kristus. Ini perbuatan besar dari Allah. Amin. Lalu apalagi yang dibicarakan oleh bahasa roh? Di dalam Alkitab ada 3 tempat yang menceritakan tentang orang dipenuhi Roh Kudus lalu berkata-kata dengan bahasa roh. Dan ketiganya ada isi yang ditambahkan gitu saudara-saudara. Di dalam pasal 2 ayat 11 tadi kita melihat mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Kalau saudara baca Kisah pasal 10 ayat 45 sampai 46, itu kisah Petrus khotbah di rumah Kornelius. Ketika Petrus khotbah, roh tercurah. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa roh, mereka memuliakan Allah. Ayat 46 berkata seperti itu. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Jadi yang kedua, bahasa roh selalu berbicara tentang memuliakan Allah. Bahasa roh itu bicaranya memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri atau memuliakan orang. Bahasa roh selalu memuliakan Allah. Jadi kalau saudara bisa bedakan, orang ini sedang berkata-kata dengan bahasa roh atau sedang berkata-kata dengan bahasa yang lain yang bukan dari roh, lihat aja apa yang dimuliakan. Kalau yang dimuliakan Allah, dia sedang berkata-kata dalam bahasa roh. Jelas ya? Lalu yang ketiga di Kisah 19 ayat 6, ketika Paulus ke Efesus, dia menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat, dibilangnya. Jadi ada bernubuat di situ. Jadi bahasa roh
Isinya, isi pembicaraannya selalu memberitakan perbuatan besar dari Allah, perbuatan besar dilakukan oleh Allah. Yang kedua, isinya selalu memuliakan Allah. Dan yang ketiga, isinya adalah bernubuat. Bernubuat definisinya sama dengan definisi bahasa roh yang tadi saya sampaikan. Bernubuat adalah kita menyampaikan pembicaraan Allah di dalam roh kita. Itulah bernubuat. Sama dengan bahasa roh definisinya tadi kan. Jadi sebetulnya bahasa roh itu sama dengan bernubuat. Definisinya. Dan 1 Korintus 14 ayat 3 berkata, siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi yang pertama tadi selalu memberitakan perbuatan besar yang dilakukan Allah, yang kedua selalu memuliakan Allah, yang ketiga isinya selalu membangun, menasehati, menghibur orang lain. Kalau saudara berkata-kata kepada orang lain, lalu kata-kata saudara itu membangun dia, menasehati dia, menghibur dia, saudara sedang berkata-kata dengan bahasa roh. Saudara sedang berkata-kata dengan bernubuat. Itulah bahasa roh. Apakah jelas sampai di sini saudara? Ya. Jadi kembali ulangi, isi dari pembicaraan bahasa roh adalah pertama memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, yang kedua memuliakan Allah, yang ketiga mengajar, membangun, menasehati, menghibur, bernubuat. Jadi ketika kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, yaitu tentang Kristus. Yang kedua, kita bisa memuliakan Allah. Yang ketiga, kita bisa bernubuat. Menyampaikan pembicaraan Allah, pembicaraan yang diinspirasi oleh Roh Kudus, dan yang isinya adalah membangun, menasehati, menghibur. Saudara pernah enggak ngobrol dengan seseorang, saudara sedang susah, lalu orang itu menghibur saudara, tapi saudara tidak berasa terhibur, saudara menjadi malah makin kesal gitu. Pernah enggak seperti itu? Pernah enggak mengalami seperti itu? Artinya dia tidak sedang berkata-kata dengan bahasa roh. Dia menghibur, tapi bukan dari roh. Dia berusaha menghibur dengan kekuatannya sendiri, bukan diinspirasi oleh roh. Tapi perkataan yang diinspirasi oleh roh, sekalipun dia tidak bermaksud menghibur, tapi orang itu akan terhibur. Sekalipun orang itu tidak bermaksud atau berencana, gua harus membangun dia begini nih. Enggak, dia cuma ngomong apa yang diinspirasi oleh roh, orang akan terbangun. Pernah nggak ngalami saudara ngobrol dengan seseorang, dengan si A saudara ngobrol rasanya terbangun. Tapi dengan si B, walaupun ngomongannya rohani, tapi rasanya nggak terbangun. Loh, ngomong ini Alkitab loh, tapi rasanya nggak terbangun. Kenapa? Karena dia tidak sedang berkata-kata dengan bahasa roh. Dia sedang berkata-kata dengan bahasa jiwanya, walaupun yang dikatakan adalah Alkitab. Atau jangan jauh-jauh lah. Pernah nggak saudara dengar khotbah, tapi saudara nggak merasa terbangun? Saudara nggak merasa terhibur? Karena orang itu tidak sedang berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau saudara berkata-kata dengan bahasa roh, isinya pasti di antara tiga itu. Saudara memberitakan Kristus, perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Yang kedua, saudara memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri, atau bukan memuliakan pemimpinmu atau bapak rohanimu, tapi semata-mata memuliakan Allah. Dan yang ketiga, ketika engkau berkata-kata dengan bahasa roh, engkau bernubuat, engkau membangun, engkau menasihati, engkau menghibur orang lain. Jadi ketika saudara berkata-kata dengan bahasa roh,
Orang lain pasti terbangun, orang lain pasti merasa menerima nasihat, orang lain pasti merasa terhibur. Berapa kali orang-orang yang ada di kelas melatih roh diberikan kesempatan bersaksi kayak di sini kan, dan selalu ngomongnya dibantai di kelas melatih roh. Tapi mereka senang, berarti mereka terhibur kan? Bukan dibantai, mereka dihibur sebetulnya. Cuma mereka merasanya dibantai gitu kan. Loh, bahkan pembantaian pun bisa menghibur. Haleluya. Tapi kalau saudara membantai bukan dengan kata-kata bahasa roh, ya orang habislah terbantai. Sungguh-sungguh terbantai. Berdarah-darah dia, saudara. Jadi itu sebabnya, saudara-saudara, saya sebetulnya ingin saudara benar-benar dipenuhi Roh Kudus supaya saudara bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Dan bahasa roh ini, bahasa roh adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Bukan tidak dimengerti oleh manusia. Ini yang pertama, bahasa roh kan terjadinya, dan semua bangsa yang mendengar mengerti. Saya nggak tahu gimana caranya, saya nggak tahu apakah mereka memang ngomong dalam bahasa mereka. Apakah murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus memang ngomong dalam berbagai bahasa, ada bahasa Kapadokia, ada bahasa Arab, ada bahasa Mesir. Kalau begitu kan akan ramai banget tuh ya saudara. Saya nggak tahu, tapi bisa saja mereka ngomong dengan bahasa mereka, tapi mereka ngerti. Nggak tahu. Nah itulah namanya mujizat. Saya jadi ingat, saya pernah ikut konferensi di Malaysia. Lalu saya nginep di satu guest house, ya. Saya bertiga dengan 2 teman saya yang lainnya. Kami satu kamar. Di dalam guest house itu ada orang India juga yang nginep di situ di kamar yang berbeda. Ya, di depan kamar saya ada tempat bikin kopi, ada meja untuk makan atau untuk ngopi, dan ada kursi-kursinya untuk fellowship lah gitu kira-kira. Nah, satu kali teman saya yang orang Batak duduk di situ sambil ngopi. Lalu orang India yang ada di atas turun ke bawah nongkrong di situ juga, entah sambil ngopi. Saya sama teman saya di dalam kamar. Lalu saya berdua, teman saya ini mendengar mereka ngobrol. Yang satu pakai bahasa Indonesia, yang satu pakai bahasa Inggris. Mereka cukup lama ngobrol dan sepertinya saling ngerti. Saya bilang, apa ini? Apa artinya ini? Loh, ini kok kayaknya dia ngerti ya? Mereka ketawa bersama, saudara. Padahal satu pakai bahasa Indonesia, satu pakai bahasa Inggris. Saya bilang, saya tahu persis teman saya yang orang Batak itu nggak ngerti bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Dan orang India itu juga nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi teman saya ini nggak ngerti Inggris sama sekali. Itu orang India ngomong Inggris terus, kok dia bisa ketawa? Ya, saya nggak tahu kejadian itu kayak gimana. Tapi bisa saja kejadian di loteng Yerusalem seperti itu. Bahasanya beda, tapi saling ngerti. Dengan kata lain, saya mau berkata seperti ini, saudara. Kalau saudara berkata-kata dengan bahasa roh, semua orang yang telah ditetapkan untuk menjadi orang percaya akan terpanggil. Saya serius. Karena itu, saudara perlu terus dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh. Itu kan semua orang dari berbagai bangsa tuh di situ, di Kisah 2. Dari berbagai bangsa kan. Mereka ngerti, ini mereka sedang ngomongin perbuatan besar dari Allah nih. Padahal mereka orang Galatia. Mereka tahu, kok Galatia? Galilea. Mereka ini orang Galilea. Kok mereka bisa ngomong yang kita ngerti? Dan akhirnya selanjutnya Petrus berkhotbah dan mereka diselamatkan.
Mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk diselamatkan. Mereka terpanggil untuk mendengar suara bahasa roh tersebut dan mereka diselamatkan. Jadi makanya di kelas penginjil pun saya menyerukan bagi para penginjil, terus dipenuhi Roh Kudus supaya ketika menginjil saudara berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan bahasa alamiahmu, bukan bahasa dari pikiranmu, tapi dari rohmu yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Kalau memang orang itu ditetapkan untuk diselamatkan, dia akan terpanggil. Dengan kata-kata bahasa roh yang saudara ucapkan. Ya. Nah, kalau seperti ini, kejadian yang lain pernah terjadi, saudara-saudara. Ada orang khotbah di mana, di Rusia atau di mana saya lupa, tapi dia nggak bisa bahasa Rusia. Katakanlah di Rusia gitu. Lalu Roh Kudus dorong dia untuk ngomong aja pokoknya. Dia ngomong, dia nggak ngerti juga dia ngomong apa, tapi orang-orang yang mendengarnya mengerti. Dan mereka bertobat. Jadi bisa saja terjadi seperti itu, tapi yang secara natural adalah kita bicara dengan sesama manusia, dengan bahasa manusia, tapi kata-katanya berasal dari roh. Prinsip dasarnya di situ. Jelas ya saudara? Nah, kalau bahasa roh seperti ini dipakai sebagai tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus, baru semua orang bisa menerima kan? Kalau bahasa roh yang bahasanya orang tidak mengerti, dikatakan sebagai tanda dipenuhi Roh Kudus, banyak orang belum bisa menerima, saudara. Tapi sebetulnya memang yang dikatakan Alkitab seperti itu. Ini bahasa yang dimengerti oleh semua bangsa. Saudara pernah nggak ngomong sama sesama orang Indonesia pakai bahasa yang sama, tapi nggak nyambung? Pernah? Pernah. Apalagi kalau kita ngomongin yang rohani. Ya kan? Kita pakai bahasa rohani, dia pakai bahasa jiwani, nggak nyambung. Begitu kan? Jadi walaupun bahasanya sama, bisa nggak nyambung. Karena yang satu bersumber dari roh, yang satu bersumber dari jiwa. Tapi kalau dua-dua bersumber dari roh, pasti nyambung kan? Ya. Kalau ngomong sama dia nyambung nih enak. Apalagi kalau ngomongin firman Tuhan enak sama dia, nyambung. Tapi ngomongin sama yang lain, yang kalau ngomong pakai jiwa, nggak nyambung. Jadi inilah soal bahasa roh, saudara-saudara. Sampai di sini semua bisa menangkapnya. Ya. Dalam pengalaman pelayanan saya, ada beberapa orang yang dalam tanda kutip cukup trauma dengan orang-orang yang berkata dia dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, tapi bahasa rohnya tidak dimengerti. Kenapa? Dalam banyak kasus, orang-orang yang berbahasa roh begitu luar biasa, bahasa roh yang tidak mengerti, mereka memakai bahasa roh begitu luar biasa di dalam gereja, tapi hidupnya nggak benar. Akhirnya jadi batu sandungan. Sampai ada orang trauma dengan bahasa roh karena dia melihat orang berbahasa roh hidupnya nggak benar. Nah, kalau saudara mengerti prinsip dasar dalam Kisah pasal 2 tentang bahasa roh, ketika saudara baca 1 Korintus 14, saudara akan jelas. Coba kita lihat 1 Korintus 14 sebentar. Sudah di situ semua? Perhatikan baik-baik ya. Saya baca dengan cepat dan jelaskan dengan cepat. Semua siap? Semua siap? Ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bernubuat sama dengan bahasa roh yang sejati, yang di Kisah 2. Betul? Definisinya sama. Bahasa yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus di dalam pasal 14 sejak ayat 1 dia sudah berkata, kejarlah kasih dan usahakan dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat.
Jadi karunia yang utama, yang terutama adalah karunia bernubuat. Itu yang harus dikejar. Betul? Yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi di Korintus orang berbahasa roh tapi bahasanya tidak dimengerti oleh manusia. Makanya Rasul Paulus mau mengalihkan mereka dari bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia itu kepada bahasa roh yang dimengerti oleh manusia, yaitu bernubuat. Tapi Paulus ini ya penuh kasih ya saudara. Dia tidak secara terang-terangan menyerang orang Korintus. Jadi dia berkata, kamu berkata-kata bahasa roh, orang-orang tidak mengerti. Okelah, berarti kamu tidak berbicara kepada manusia. Kamu berbicara kepada Allah, karena yang kamu ngomongin itu rahasia rupanya. Jadi cuma Allah yang ngerti rahasia mungkin. Jadi okelah, bahasa roh itu katakanlah itu karunia, cuma bahasanya tidak dimengerti. Ya sudah, kamu pakai untuk ngomong dengan Allah. Tapi untuk dengan manusia, lebih baik kamu bernubuat dengan karunia bernubuat. Kalau kamu bernubuat, kamu berkata kepada manusia, kamu membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi kalau kamu berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak dimengerti, ya sudahlah kamu pakai itu untuk bicara dengan Allah, untuk bicara yang rahasia. Karena bahasa roh itu tidak dimengerti oleh seorang pun. Bahkan yang bicara pun tidak mengerti, lewat pengalaman seperti itu kan. Kita juga nggak ngerti apa yang kita katakan. Lalu ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Okelah, bahasa roh itu kamu merasa diberkati dengan berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak dimengerti itu, ya sudah, itu untuk membangun dirimu sendiri. Ya sudah, pakai itu untuk membangun dirimu sendiri, pakai itu untuk berbicara dengan Allah. Karena bahasanya tidak dimengerti oleh manusia. Tapi kalau kamu bernubuat, kamu membangun jemaat. Masalahnya ketika kamu datang bersama-sama dalam persekutuan jemaat, kamu harusnya membangun jemaat, bukan membangun diri sendiri, kan gitu saudara. Lalu ayat 5, nah ini ayat yang paling suka. Apa ya? Kalau boleh saya pakai kata, ini ayat yang paling suka diperkosa oleh orang Kristen. Dipaksakan kehendaknya. Karena di ayat 5 berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Nah kan, Rasul Paulus suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Dipotong di situ saudara. Nah ini pemerkosaan namanya. Kalau baca ayat itu semuanya, jangan dipotong-potong. Itu kan baru koma, belum titik saudara. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Maksudnya bahasa roh yang tidak dimengerti yang kamu pakai itu, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Mau tanya, jadi Paulus ini sukanya mereka berbahasa roh yang tidak dimengerti atau bernubuat? Kan gaya bahasa sindiran saudara. Saudara pernah nggak? Saudara lagi nyanyi-nyanyi happy-happy. Nyanyi sendiri gitu. Di sebelah ada teman saudara. Lalu dia berkata, suara kamu bagus ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kamu diam. Nah itu kan bahasa sindiran saudara. Waktu dibilang, suara kamu bagus ya, terima kasih. Tapi lebih bagus lagi kalau kamu diam. Ini kan bahasa sindiran. Atau ada yang ngomongnya lain lagi, caranya seperti ini. Saya suka mendengar kamu nyanyi. Tapi saya lebih suka mendengar kamu diam. Atau saudara di kantor saudara. Saudara kerja sambil nyanyi. Asik sendiri. Lalu bos saudara lewat situ mendengar saudara nyanyi. Lalu dia berkata, saya suka mendengar kamu nyanyi. Tapi lebih suka melihat kamu bekerja. Ya ini kan bahasa sindiran saudara. Aku suka kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak dimengerti itu. Tapi lebih daripada itu artinya lebih suka lagi kalau kamu
bernubuat. Maksudnya kan Paulus maunya mereka bernubuat gitu loh. Ini gaya bahasa sindiran, saudara. Dulu saya nggak ngerti baca 1 Korintus 14 karena saya mempertahankan opini saya. Lalu dilanjutkan, ini mengkonfirmasi kalimat selanjutnya, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak dimengerti itu. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak dimengerti. Mau tanya, saudara mau jadi orang yang lebih berharga atau orang yang lebih tidak berharga? Lebih berharga kan? Artinya sebaiknya saudara bernubuat. Bernubuat adalah membicarakan pembicaraan yang diinspirasi oleh Roh Kudus di dalam roh kita. Itulah bernubuat. Nah, sebetulnya itu kan yang saya lakukan. Selesai khotbah, saya sudah berbicara bagi Allah, pembicaraan yang diinspirasi oleh Roh Kudus dalam roh saya. Lalu saya memberi kesempatan kepada saudara untuk berbicara. Maksudnya untuk bernubuat. Menyampaikan pembicaraan Allah yang diinspirasi oleh Roh Kudus di dalam roh saudara. Jadi maksud saya adalah saya mau melatih saudara untuk berkata-kata dengan bahasa roh yang dimengerti, Kisah 2. Tapi saudara malah lebih mau berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak dimengerti, 1 Korintus 14. Padahal yang lebih sejati adalah Kisah pasal 2. Bahasa rohnya. Kenapa seperti itu? Ketika saudara berkata-kata dengan bahasa roh, sebagai pembicaraan Allah di dalam roh saudara yang saudara katakan, itulah esensi bahasa roh. Tapi ketika saudara berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak dimengerti oleh seorang pun juga, itulah namanya bahasa roh di dalam sensasi. Permasalahannya adalah orang lebih memilih sensasi daripada esensi. Orang lebih menyukai sensasi daripada esensi. Kalau kita berkata-kata dengan bahasa yang semua orang tidak mengerti, rasanya gimana gitu? Sensasional banget. Tapi secara prinsip dasar, secara pengertian, ketika kita berbicara satu dengan yang lain, seharusnya saya ngerti, saudara ngerti. Ya. Saudara bicara dengan Allah. Allah pribadi bukan? Pribadi. Sebaiknya ketika saudara berbicara dengan Allah, Allah ngerti, saudara juga ngerti. Atau Allah ngerti, saudara nggak ngerti. Atau saudara ngerti, Allah nggak ngerti. Atau dua-duanya nggak ngerti. Udah dikasih 4 pilihan, belum ada jawaban, coba. Harusnya sama-sama mengerti kalau berkomunikasi itu, saudara. Dulu saya, hampir semua doa saya berdoa dengan bahasa yang tidak dimengerti. Dan saya rasanya, wow gitu kan. Lama-lama saya seperti nggak bisa doa dalam bahasa Indonesia, saudara. Apalagi dalam bahasa Inggris, nggak bisa. Itu lebih susah. Jadi mau menyampaikan isi hati dalam bahasa yang saya mengerti, jadi mengalami kesulitan. Makanya lebih enak udahlah pakai bahasa yang tidak dimengerti saja. Lalu saya beralasan, doakan yang penting Tuhan ngerti. Kita nggak perlu ngerti.
Ini bisa lanjut nggak kira-kira? Masih kuat? Oh, masih kuat? Ya oke. Ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak dimengerti itu, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Jadi lebih baik saudara pakai kata-kata bahasa roh yang dimengerti untuk membangun, untuk menasihati, untuk menghibur. Bukan pakai kata-kata bahasa roh yang tidak dimengerti. Nggak ada gunanya katanya. Ayat 7 dikasih contoh. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Jadi bunyi suling pun harus berbeda supaya orang tahu lagunya apa. Kalau bunyinya do semua, orang nggak tahu ini lagu apa. Kan ada orang yang nyanyi suaranya fals, kalau nyanyi do semua saudara. Kita nggak tahu itu lagu apa. Kan gitu. Ayat 8. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Bahkan kita niup nafiri pun harus berbeda bunyinya supaya orang tahu. Karena kan bunyi nafiri itu beda-beda ya saudara. Oh itu tandanya mau berperang tuh. Jadi bunyi nafiri itu sebagai tanda untuk sesuatu. Kalau di Indonesia pakai kentongan. Jadi kentongan itu ada tandanya sebetulnya saudara. Kalau diketok sekali tandanya apa? Ada yang ngerti nggak di sini? Ada yang pernah jadi ketua RT? Kentong sekali artinya apa? 2 kali artinya apa? 3 kali artinya tanda bahaya misalnya kayak gitu. Saudara tahu nggak seperti itu tahu nggak? Oh Hansip yang tahu. Ada yang pernah jadi Hansip? Wow, luar biasa. Ya, maafkan saya salah. Salah saya. Tentara juga ada kodenya tuh. Siap 86. Hah, apaan 86? Oh 86 itu komandan gitu saudara. Ada beda-bedanya gitu. Kalau sama semua, orang nggak tahu ini tandanya apa gitu loh saudara. Ayat 9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak dimengerti itu, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi artinya Rasul Paulus mau jemaat berkata-kata dengan bahasa roh yang jelas, yang dimengerti, bukan yang tidak dimengerti. Karena kalau di tengah jemaat kita berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak jelas, tidak dimengerti, itu kata-katanya sia-sia, menguap di udara. Ayat 10 penekanan lagi, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ada banyak bahasa, tidak ada satupun bahasa yang tidak mempunyai bunyi yang tidak berarti. Artinya namanya bahasa harusnya punya bunyi yang berarti. 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Jadi karena kita tidak ngerti, kita jadi orang asing bagi dia dan dia bagi kita. Dan ini pengalaman pribadi, itulah yang menyadarkan saya selama ini saya ngomong dengan Tuhan itu, Tuhan ngerti, saya nggak ngerti. Artinya saya jadi orang asing bagi Allah. Kalau saya mungkin nggak jadi orang asing bagi Allah karena Allah mungkin ngerti apa yang saya katakan. Tapi saya nggak ngerti apa yang saya katakan. Jadi intinya saya bisa menjadi orang asing bagi Allah dan Allah orang asing bagi saya. Jadi saya tidak mengenal Allah secara tepat. Saya bisa mengenal Allah secara salah. 12.
Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha untuk mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi kejarlah karunia yang untuk membangun jemaat, karena namanya karunia untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri. Nah, kalau bahasamu tidak dimengerti, kamu tidak bisa membangun orang lain, ya sudah kamu pakai saja untuk membangun diri sendiri. Orang lain nggak ngerti, mungkin Allah ngerti, ya sudah kamu pakai saja untuk berbicara dengan Allah. Ayat 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Terus terang, menurut pengalaman ini sulit. Saya sudah berdoa bertahun-tahun supaya Tuhan memberikan saya karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan rasanya sampai saat ini saya sulit menafsirkan bahasa yang tidak bisa dimengerti itu. Artinya Tuhan belum memberikan saya karunia itu. Dan akhirnya orang Kristen mengira-ngira sendiri. Menerka-nerka sendiri. Pernah ada seorang Kristen datang kepada saya, ini jemaat. Dia bilang, Mas Roni, sebetulnya gampang karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu, katanya. Saya bilang, ini jemaat luar biasa nih. Buat dia karunia menafsirkan bahasa roh itu gampang. Untuk mengartikan bahasa roh itu gampang, katanya. Saya aja susah, saya aja nggak ngerti, ini jemaat. Kok dia bilang gampang, katanya. Misalnya, katanya, kalau orang ngomong, artinya dia sedang berterima kasih kepada Tuhan. Katanya, bukan begitu, Bapak. Saya bilang. Pantesan dia bilang gampang, dia menafsirkan sendiri. Enggak seperti itu ceritanya, saudara. Tapi boleh juga dicoba, saudara berdoa supaya Tuhan memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi saya sudah berdoa sejauh ini, rasanya saya belum diberikan karunia itu. Karena saya belum mengerti apa yang didoakan di dalam bahasa roh itu. Ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi Rasul Paulus bilang, itu kan bahasanya tidak dimengerti. Ya sudah, mungkin kamu berdoa dengan rohmu, ya kalau bahasanya nggak ngerti, berarti akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apa yang harus aku berbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi sebaiknya berkata-kata, berdoa, itu dengan roh dan dengan akal budi. Bukan hanya dengan roh. Menyanyi, memuji juga sebaiknya dengan roh dan dengan akal budi. Bukan hanya dengan roh. Maksudnya adalah, artinya, kita bisa memakai bahasa yang dimengerti. Semua bersumber dari roh, tapi ketika diucapkan dengan bahasa yang bisa dimengerti. Oke? Saya rasa cukup, karena takutnya keberatan, saudara. Saya lebih mau masuk kepada yang keempat. Takutnya sudah, ampun, gitu, saudara. Ini yang keempat, bahasa roh yang sejati adalah bahasa kesatuan tubuh Kristus. Coba kita bandingkan dengan peristiwa Menara Babel di dalam Kejadian 11, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Coba kita lihat pelan-pelan ya, supaya saudara mengerti. Ini adalah lawan kata dari loteng Yerusalem, Menara Babel ini. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, semua sudah di situ? Perhatikan baik-baik ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Sebentar, kita harus melihat dulu ayat yang ke-10. Pasal yang ke-10. Di situ ada laporan yang berbeda, saudara-saudara. Pasal 10, kita hanya baca beberapa ayat kesimpulannya. Ini adalah daftar keturunan Nuh. Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi dari ketiganya tersebar bangsa-bangsa.
Karena semua bangsa sudah habis ditenggelamkan oleh air bahkan. Jadi ini kayak manusia yang baru gitu ya. Bersumber dari 3 orang ini, Sem, Ham, dan Yafet. Nah ini daftar keturunan mereka. Ayat yang kelima, pasal 10 ayat 5, dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Jadi Yafet membentuk bangsa sendiri, kaum sendiri dengan bahasanya sendiri. Ayat 20, itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Keturunan Ham membuat bangsa sendiri dan ada bahasanya sendiri. Ayat 31, itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Jadi keturunan Sem pun membentuk kaum dan bangsa sendiri dengan bahasanya sendiri. Ya. Tapi masuk di pasal 11 ayat 1 dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Lah, gimana ini? Tadi katanya masing-masing jadi bangsa sendiri dengan bahasanya sendiri. Berarti kan bahasanya beda-beda ya saudara ya. Tapi masuk pasal 11 ayat 1 dibilang satu bahasanya dan satu logatnya. Artinya bangsa-bangsa yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang berbeda ini punya satu bahasa kesatuan. Kira-kira seperti itu kan. Ada satu bahasa kesatuannya. Karena mereka punya bahasa sendiri-sendiri. Kayak di Indonesia, orang Sunda punya bahasa Sunda. Orang Jawa punya bahasa Jawa. Orang Batak punya bahasa Batak. Orang Chinese punya bahasa sendiri. Masing-masing suku punya bahasa yang sendiri, tapi kita punya bahasa kesatuan, namanya bahasa Indonesia. Kan kira-kira seperti itu ya saudara ya. Nah, tetapi berbahasa Indonesia pun dialeknya masing-masing suku bisa berbeda tuh. Ya, logatnya bisa berbeda. Jadi saya yakin ini bicara tentang bahasa kesatuan. Jadi mereka punya bahasa masing-masing, tapi mereka punya bahasa kesatuan sehingga mereka saling mengerti bahasanya. Ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Mereka bersatu dengan satu bahasa kesatuan. Tuhan bilang, mereka mau apapun bisa jadi nih, bisa terlaksana nih. Tetapi permasalahannya adalah mereka mau bangun menara Babel. Ini menara pemberontakan terhadap Allah. Ini menara mau menyaingi Allah, mau bebas dari Allah, mau merdeka dari Allah, mau melawan Allah. Dibangunnya. Tuhan melihat itu. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi Tuhan melihat mereka bersatu dengan satu bahasa kesatuan. Ini bisa melawan Tuhan, bisa membangun sesuatu yang menyaingi Tuhan, menaranya sampai ke langit bahkan. Ini luar biasa saudara. Apakah itu bisa terjadi? Oh bisa. Sekarang aja banyak gedung pencakar langit. Padahal sekarang sudah canggih. Mereka dulu belum canggih, mau bangun menara sampai ke langit. Itu kan luar biasa saudara. Ya.
Tapi Tuhan bilang, ini bisa kejadian loh. Ini bisa terjadi. Karena mereka bersatu dengan satu bahasa kesatuan. Lalu Tuhan bilang, ini harus digagalkan rencananya. Karena ini rencana yang melawan Allah. Bagaimana caranya? Dikacaukan bahasanya. Artinya, akhirnya mereka ketika ngomong jadi nggak saling mengerti. Ya, nggak saling ngerti. Karena nggak saling ngerti, susah dong komunikasinya. Makanya mereka jadi batal membangun kota yang menaranya sampai ke langit itu. Udah gagal. Jadi Tuhan gagalkan rencana itu. Di loteng Yerusalem, kebalikannya. Tuhan mau membangun satu kota. Kota Allah. Namanya Yerusalem baru. Dan itu dimulai dari loteng Yerusalem. Karena Tuhan mau membangun satu kota, Yerusalem baru, dimulai dari loteng Yerusalem, dimulai dari gereja Tuhan, yang ujungnya nanti akan jadi Yerusalem baru, kota yang dibangun oleh Allah sendiri, dan Allah mau memakai gerejanya sebagai Yerusalem baru. Tuhan makanya mencurahkan Roh Kudusnya dan diberikan bahasa roh sebagai bahasa kesatuannya. Sehingga semua orang yang memakai bahasa roh akan bisa bersatu satu dengan yang lainnya. Sadarkah saudara, meskipun kita ada dalam satu gereja, tapi kita sulit bersatu kalau kita masih memakai bahasa jiwa. Iya kan? Itu sebabnya mengapa kita perlu melatih diri untuk menggunakan bahasa roh. Bukan bahasa yang berasal dari jiwa, tapi berasal dari roh kita yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Karena hanya dengan demikianlah gereja bisa bersatu. Gereja itu tubuh Kristus yang anggotanya berasal dari berbagai bangsa dan bahasa, saudara. Dan berbagai budaya dan latar belakang yang berbeda-beda. Karena itu Tuhan berikan bahasa kesatuan, yaitu bahasa roh. Jadi ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita bukan hanya diberikan seragam sebagai anggota tubuh, tapi juga bahasa kesatuan tubuh Kristus. Ya. Itu sebabnya orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh akan dengan mudah menyatu dengan tubuh Kristus. Orang-orang yang sulit menyatu dengan tubuh Kristus adalah orang-orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak menggunakan kata-kata yang baru, tidak menggunakan kata-kata dalam bahasa roh. Ya. Sekalipun bahasa kita sama, tapi kalau saudara berkata-kata dengan bahasa roh, yang lain tidak, nggak nyambung, dan nggak bisa bersatu. Tapi kalau semua kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita dengan mudah menyatu. Karena bahasa roh isinya adalah memberitakan perbuatan besar yang dilakukan Allah, memuliakan Allah, dan bernubuat. Itu akan menyatukan. Tapi kalau masing-masing kita terus berbicara dari ego kita, mementingkan ego kita, memuliakan ego kita, kita tidak mungkin bersatu sebagai tubuh Kristus. Itu sebabnya Tuhan memberikan bahasa roh sebagai bahasa kesatuan tubuh Kristus. Ya. Dan hanya dengan saudara menggunakan kata-kata dalam bahasa roh, baru kita semua bisa menyatu. Dan baru nama Tuhan bisa dimuliakan. Tidak ada nama seorang pun yang bisa dimuliakan. Hanya nama Tuhan yang bisa dimuliakan. Karena kita terus berkata-kata dengan bahasa roh. Haleluya. Kami menyerahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Kami minta sekali lagi Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami secara limpah dengan Roh-Mu dalam aspek hayat. Penuhi kami secara limpah dalam aspek kuasa Tuhan. Sehingga kami tidak hanya memiliki hayat Allah, tapi kami berani menyalurkan hayat Allah. Kami tidak hanya memiliki Kristus di dalam kami, tapi kami berani memberitakan Kristus di luar sana. Kami bukan hanya memiliki pembicaraan Allah di dalam kami, tapi kami bisa berani membicarakan pembicaraan Allah keluar sana Tuhan.
Terima kasih Tuhan, pakai kami semua untuk memberitakan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, yaitu Kristus sendiri. Allah telah menjadi manusia, telah hidup sebagai manusia, telah mati dan bangkit dan naik ke sorga, dan turun dengan Roh Kudus-Nya, turun sebagai Roh pemberi hayat, dan mencurahkan Roh kuasa bagi kami untuk memberitakannya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dalam bahasa kami sehari-hari, kami selalu memuliakan Allah, dan bukan memuliakan diri sendiri atau memuliakan siapapun juga Tuhan, hanya memuliakan Allah. Dan biarlah Tuhan dalam setiap hari bahasa kami adalah bernubuat. Kami bisa membangun orang, menasehati orang, menghibur orang dengan kata-kata yang diinspirasi Roh Kudus dalam roh kami Tuhan. Sehingga semua orang di sekitar kami merasa terbangun, merasa diberkati, merasa terjamah, merasa diterangi, merasa dihibur, dinasehati, dibukakan, disingkapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami minta penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dalam aspek hayat dan aspek kuasa-Mu, agar kami berdaya guna bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran-Mu dan runtuhkan semua benteng-benteng pemikiran yang menentang pengenalan akan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, runtuh itu semuanya. Terima kasih Tuhan, meteraikan semuanya di dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang telah menerima firman-Nya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati saudara, dan setelah ibadah jangan lupa berkata-kata dengan bahasa roh supaya saling membangun. Saudara berdoa pun harus berkata-kata dengan bahasa roh kan. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati saudara sampai minggu depan.